adik-adik semua. Jumpa lagi nih sama Andri dan Desi. Adik-adik, tahu nggak kakak lagi ada di mana nih sekarang? Wah, benar. Kakak lagi ada di kebun binatang. Adik-adik pernah ke kebun binatang belum? Kebun binatang itu ada singa, ada jerapah, ada gajah. Wah, banyak banget deh pokoknya. Wah, keren banget deh Desi. Oh iya, kita kasihkan ngobrol nih. Sampai lupa udah mau mulai loh ibadahnya. Kalau gitu kita lanjutin lagi ya bahasan hewannya. Oke deh. Selamat beribadah adik-adik semua. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik King Kids. Shalom kakak. Seneng deh Kak Raisa bisa ketemu kalian lagi di ibadah online King Kids. Ingat gak adik-adik minggu lalu kita sudah belajar apa? Betul. Kita belajar tentang Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Apa saja yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan udara, Tuhan menciptakan air, Tuhan menciptakan pohon-pohon, Tuhan menciptakan segala jenis binatang, dan Tuhan juga menciptakan kita, manusia. Adik-adik tahu nggak kita itu adalah ciptaan yang paling spesial. Kenapa? Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan sendiri. Kita diciptakan untuk berkuasa di atas hewan-hewan dan tumbuhan ciptaan Tuhan. Kita ini dipanggil dan dipilih untuk jadi anak Tuhan, untuk jadi anak-anak kerajaan sorga. Haleluya! Haleluya! Nah, sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita harus sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Bapa kita adalah Allah yang luar biasa. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada,
dan Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Tahu gak adik-adik, selain itu, Bapa juga sangat mengasihi kita. Saking sayangnya Tuhan pada kita, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal mati bagi kita, supaya kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan menaikkan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ingat ya adik-adik, harus menyanyi dengan sungguh-sungguh, karena kita sedang menyembah Allah yang Maha Kuasa. Yuk kita menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mencintai aku. Nah adik-adik, barusan kan kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, sekarang Kak Raisa mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama kakak-kakak King Kids. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Ya adik-adik, kita nyanyiin lagu ini lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Adik-adik, kita nyanyiin lagu ini dari awal lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang
Lord forever. I do my best, I do my best, I do my best for you. I do my best, I do my best, I do my best for you. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, I do my best for you. I do my best, I do my best, I do my best for you. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, I do my best for you. I do my best, I do my best, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Adik-adik King Kids, Kak Raisa punya informasi yang menarik nih buat kalian. King Kids membuka kesempatan buat adik-adik yang ingin tampil di ibadah online King Kids. Apa saja yang adik-adik bisa tampilkan? Adik-adik bisa mengirimkan rekaman adik-adik sedang memuji Tuhan, sedang berdoa, sedang membaca Alkitab, sedang menari. Pokoknya apa aja deh sesuai kreativitas adik-adik, asal dibuat dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya kalau kalian rindu, kalian pasti bisa. Siapa yang mau? Nah, kalau adik-adik berminat untuk mengirimkan rekaman, bisa langsung kirimkan ke Kak Lucy di nomor di bawah ini. Nah, sekarang sudah ada satu anak kerajaan surga yang siap untuk membawakan pujian bagi kita semua. Kasih tepuk tangan dong. Oke, sekarang kita sama-sama lihat videonya ya. Adik-adik juga ikut nyanyi ya. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala rajanya, raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik percaya sampai sekarang kita ada di sini berarti penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita seperti di dalam firman Tuhan di Mazmur 91. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca bersama-sama Mazmur 91 dan jangan lupa adik-adik mengimaninya dan mengamininya. Yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kakak mau tanya nih, kita ini tinggal di negara mana sih? Iya, negara Indonesia. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berdoa di mana kita tinggal, yaitu di negara Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan, bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, sertai dan lindungi Indonesia dari berbagai macam penyakit, virus, dan lain-lain. Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang lindungi kami semua dari bahayanya virus COVID-19. Dan kami berharap agar Indonesia bisa pulih dari virus COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi, beserta wakilnya, agar mereka dapat memimpin negara ini dengan jujur dan juga mereka bisa takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Dr. Niko, dan Gembala CK7 Dr. Yanto, agar mereka selalu disertai oleh Tuhan Yesus supaya mereka terlindung dari berbagai macam penyakit dan mereka tetap sehat agar bisa terus melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia dapat bisa terus mematuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat terlindungi. Dan juga Tuhan yang tutup bungkus rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia bisa selalu sehat, bisa selalu melayani Tuhan, bisa selalu takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau yang tutup bungkus dan sertai negara ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Juni. Kita mau merangkum semua tema dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tahu nggak bulan ini tema kita apa? Iya betul, kejujuran. Nah, nanti kita mau sharing firman bersama-sama dengan Kak Lisha. Dengerin ya, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan atau sambil tiduran. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Siap dengerin firman? Amin, amin, amin. Nah adik-adik, minggu ini kakak mau ngebahas tentang kejujuran. Nah sebulan ini kan kita udah belajar nih dari berbagai banyak tokoh nih adik-adik. Yang ada yang jujur, ada yang gak jujur ya. Nah sekarang kakak mau ngebahas lagi nih. Kita mau ngebahas tentang Ananias dan Safira yang gak jujur tentang apa yuk adik-adik? Tentang hasil dari penjualan tanahnya. Ingat gak adik-adik? Nah harusnya hasilnya itu diberikan semua kepada Tuhan, tapi dia malah mengambil sebagian. Itu gak jujur ya adik-adik, karena dia kan udah janji mau kasih semuanya untuk Tuhan. Akhirnya mereka mendapatkan ganjarannya sendiri ya adik-adik. Ingat gak akhirnya mereka gimana?
Ayo, mereka akhirnya dihukum sama Tuhan sampai meninggal adik-adik. Ih, serem ya. Kakak nggak mau kayak gitu. Adik-adik juga nggak boleh ya, suka bohong, suka kalau udah janji mau bikin PR, totonya nggak ditepatin ya. Kayak gitu nggak boleh adik-adik, itu nggak baik. Nah, yang kedua kakak mau ingetin lagi tentang Kain dan Habel. Yaitu Kain itu sangat iri sama Habel karena persembahannya Habel lebih diindahkan sama Tuhan. Nah, padahal kan kita nggak boleh kayak gitu adik-adik, kita nggak boleh iri ya. Kita nggak boleh dengki, apalagi sama saudara sendiri ya. Siapa yang di sini suka berantem sama koko, cici atau dedeknya? Ayo ngaku, ayo nggak boleh bohong loh ya. Ngaku siapa yang suka berantem, siapa yang suka pukul-pukul adiknya sama koko cicinya. Harus ngaku ya, supaya kita bisa hidup sejahtera sama keluarga kita adik-adik. Kita nggak boleh berantem-berantem, nggak boleh iri-iri ya. Semua itu disayang sama Tuhan ya. Nah, karena si Kain ini iri sama si Habel, akhirnya Kain membunuh Habel, dipukulin adiknya sampai meninggal adik-adik. Wah, parah banget ya adik-adik kayak gitu ya. Perbuatannya sangat tidak baik adik-adik. Nah, pada saat Habelnya sudah meninggal, Tuhan Yesus tanya, Kain, adik kamu di mana sih Habel? Lah, terus si Kain nggak mau jawab dengan jujur. Padahal Kain sudah membunuh adiknya. Dia malah menyangkal. Dia bilang, emangnya aku siapanya adik aku sampai tahu semua tentang adik aku gitu. Ya, akhirnya Tuhan sudah tahu perbuatan Kain. Akhirnya Kain diusir. Nah, semua perbuatan-perbuatan tidak jujur itu akan mendapatkan ganjarannya adik-adik. Ya, betul? Nah, di minggu yang terakhir nih, minggu ketiga kemarin, kita belajar dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya juga berbuat bohong nih adik-adik ya. Berbuat bohong sama papanya ya. Dia bilang adik kita si Yusuf udah mati ya, dimakan sama binatang buas. Padahal adik-adiknya dijual ke Mesir ya. Tapi kita belajar dari si Yusuf. Yusuf itu sangat baik, dia sabar ya, dia setia sama Tuhan. Terus akhirnya dia jadi salah satu orang terbesar di Mesir adik-adik. Nah, sedangkan saudara-saudaranya itu mengalami kelaparan. Ya enggak adik-adik. Tapi karena si Yusuf ini baik, akhirnya dia membantu saudara-saudaranya tanpa iri, tanpa benci, tanpa dendam adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih, kenapa kita harus jujur sih adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah udah jujur belum sama papa mama? Ya, udah jujur belum sama koko, cici, sama dede? Kalau misalnya papa mama tanya, adik-adik kamu udah makan atau belum? Jawabnya apa ayo? Harus jawab yang jujur. Kalau sudah, bilanglah sudah. Kalau belum, bilanglah belum gitu. Jangan kamu udah makan, kamu bilang belum. Akhirnya kamu dikasih makan lagi. Terus nanti kalau makan yang nggak habis, akhirnya diomelin papa mama, ya kan? Makanya kita harus jadi orang yang jujur ya. Kenapa sih kita harus jujur, Kak? Nah, nih kakak kasih tahu nih manfaat dari jujur. Yang pertama itu adalah hati kita jadi tenang adik-adik ya. Kenapa kita bisa tenang hatinya, Kak? Iya, karena berbohong itu adalah perbuatan dosa. Kalau kita berbuat dosa, kamu seneng gak? Masa kamu seneng? Masa hati kamu bahagia kalau kamu berbuat dosa? Kan enggak kayak gitu adik-adik. Pasti kayak gelisah, aduh gimana nih, aku tadi bilang sama mama gak makan coklat, tapi aku makan coklat. Mulut aku kotor ya, gigi aku kotor, nanti gigi aku rusak, gigi aku bolong gara-gara banyakan makan permen dan coklat. Aku diomelin papa, diomelin mama, disuntik sama dokter gigi.
Ayo, lebih banyak ruginya apa nggak ruginya kalau bohong? Kakak sekarang tanya. Lebih banyak ruginya kan? Kalau misalnya kita izin, kita jujur, kita tanya dulu, "Pak, Ma, aku boleh tambah nggak coklatnya? Ya, aku masih mau nih makan coklat." Nah, dengan itu kamu akan lebih senang, lebih tenang. Karena Papa Mama, oh iya nih, ditambahin lagi. Karena kamu udah jujur, udah minta izin sama Papa Mama untuk makan coklatnya lagi. Gitu ya adik-adik. Sedangkan kalau kamu nggak ngomong, kamu main ambil lagi, itu sama dengan berbohong. Gitu adik-adik ya. Nah, yang kedua itu selamat dari bahaya. Nah, seperti tadi adik-adik yang kakak kasih tahu, kalau kamu nggak ngomong, kamu makan permen banyak-banyak, kamu bohong, kamu bilangnya 1, ternyata kamu makannya 10. Akhirnya kamu sendiri yang sakit gigi. Ayo. Nah, tentang selamat dari bahaya ini juga kakak mau ingetin ada salah satu tokoh nih adik-adik, namanya Ayub. Nah, Ayub ini adalah orang yang sangat baik dan jujur di mata Tuhan. Sehingga si iblis mau mencobai si Ayub adik-adik. Namun pada akhirnya Tuhan menyelamatkan Ayub karena sikapnya yang selalu setia dan jujur. Nah, itu adik-adik, memang pertama kali kita jujur, mengakui kesalahan itu akan membuat kita nggak nyaman adik-adik. Tapi percayalah, karena Tuhan senang sama anak-anak yang jujur. Oke adik-adik. Nah, yang ketiga, disukai dan dipercaya sama semua orang. Ayo, kalau tukang bohong siapa yang mau dengerin omongan kamu lagi? Kita harus berkata yang benar, berkata yang jujur ya. Tuh adik-adik, supaya kita disenangi, diberikan kepercayaan sama orang lain. Oke? Nah, yang terakhir nih yang penting banget. Kenapa kita harus jujur? Karena Tuhan Yesus sangat senang sama kita kalau kita jujur adik-adik. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ayo angkat tangan semua. Kakak juga mau ya. Nah, salah satunya adalah dengan selalu berkata jujur adik-adik. Dengan perbuatan kita, perkataan kita harus jujur adik-adik. Kalau kita suka, kita bilanglah suka. Kalau nggak suka, bilanglah nggak suka ya. Karena Tuhan Yesus juga jujur. Tuhan Yesus sayang sama orang-orang yang baik dan jujur adik-adik. Nah adik-adik, kakak punya ayat terakhir nih adik-adik untuk ingetin kita selalu jujur. Di Yohanes 8 ayat 44. Isinya gini adik-adik. Jika kamu tidak mencintai kebenaran, kamu adalah anak setan. Bapa yang melahirkan kamu adalah setan. Kalau ia berdusta, ia berbicara berdasarkan hakikatnya sendiri. Sebab ia memang pendusta dan bapa segala dusta. Ayo, adik-adik udah denger ya dari firman Tuhan sendiri bilang kalau setan itu adalah bapa segala dusta. Ayo adik-adik, di sini siapa yang masih mau coba-coba bohong? Ayo, siapa yang masih berani bohong? Nah, karena bohong itu adalah perbuatan si setan. Kita nggak mau dong ya jadi anak setan, tapi kita maunya jadi anak Tuhan yang mencerminkan sifat dan sikap yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya adik-adik. Betul, jangan mau kita terbawa-bawa dosa, yaitu dengan berbohong adik-adik. Karena bohong itu tidak baik dan itu adalah perbuatan dari setan, dari bapaknya segala dusta, yaitu si iblis. Serem ya adik-adik. Makanya mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk selalu berkata jujur ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik minta maaf sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama dede, sama mbak, sama siapapun yang pernah adik-adik bohongin. Mulai sekarang harus mengakui kesalahannya tentang apapun, dan kita harus selalu jujur juga dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita juga adik-adik ya. Oke, adik-adik semua paham? Paham ya? Nah, sekarang kakak punya yang terakhir nih.
kita mau mengingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita secara spesial ya adik-adik. Nah, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kejujuran juga merupakan gambaran dari Allah adik-adik. Makanya kita harus menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan kita, Allah kita. Nah, yang kedua, manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan segala binatang adik-adik. Dari binatang yang di udara, di darat, di dalam air, dan semuanya itu manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk mengelolanya. Nah, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa adik-adik? Tuhan kita Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin adik-adik. Nah, ayo kita sekarang tutup firman kita ya adik-adik dengan berdoa. Mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami dari berbagai tokoh supaya kami diingatkan kembali untuk selalu berkata jujur Tuhan dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak King Kids semua bisa berlaku dengan jujur Tuhan, supaya dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang ada di dalam rumah, dan juga luputkanlah segala virus-virus corona daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan.